Allah Subhanahu wa taala pilih gedanya nepuruh gedanya dalam makhluk yang hidup. Maka jika gedanya bayang siat, andai saja Allah Subhanahu wa taala pilih nepuruh gedanya dalam golongan makhluk yang mati, mungkin saja sebahagian gedanya bukan mustahil na yang kita noh, sebahagian gedanya na yang kita batai dan lain sebagainya. Kemudian dalam makhluk yang hidup juga terdapat pilihan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala nepuruh gedanya, nepilih gedanya dalam makhluk insaniyah. Oleh Allah hana nepuruh gedanya dalam makhluk bahimah binatang. Oleh Allah hana nepuruh gedanya dalam makhluk syajarah tumbuh-tumbuhan. Jika dia bayang si getik, seandainya Allah nepuruh nepilih gedanya dalam makhluk bahimah, mungkin sebahagian gedenya nayang git ke kameng, mungkin kebahagiaan gedenya nayang git ke lumung, menasib binatang yang lain loh. Jika dia bayang seandainya Allah Subhanahu wa taala pilih nepuruh gedanya dalam makhluk syajarah tumbuh-tumbuhan, mungkin sebahagian gedenya nayang git ke bak mamplam, sebagian gedenya nayang git ke bak jambe dan lain sebagainya. Kemudian dalam makhluk insaniyah juga terdapat pilihan Allah, di mana Allah kan pilih kan puruh gedanya dalam manusia yang beriman terhadap Allah. Karena manusia na dua buah versi, na yang beriman kepada Allah dan na juga yang tidak beriman kepada Allah. Maka jika dia bayang siat mi dan ayah gure-gure sekalian, seandainya Allah Subhanahu wa taala pilih nepuruh gedanya dalam manusia yang tidak beriman, maka mustahil gedenya bisa berkumpul lagi di malam yang sangat mulia. Dan dalam manusia yang beriman juga terdapat pilihan Allah, di mana Allah nepilih gedanya, nepuruh gedanya dalam manusia yang beriman yang taat kepada Allah. Karena manusia yang beriman juga na dua buah golongan, na yang taat kepada Allah dan na yang asik. Kehadiran gedenya di majelis yang lagi nyerupa, ruh gedenya tadeng di tempat yang sangat mulianya, menunjukkan bahwa gedenya telah dipilih oleh Allah dalam golongan manusia yang taat. Buktinya Imam An-Nawawi nukun dalam khutbah minhajnya, fa innal istighala bil ilmi min afdalit ta'at. Sesungguhnya orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu itu merupakan bahagian daripada seafdal ta'at. Maka oleh karena itulah jika dia bayang si hati, seandainya oleh Allah hana nepuruh hana nepilih gedanya dalam golongan yang taat, tapi nepilih gedanya dalam golongan yang asli bermaksiat kepada Allah, juga hana mungkin mustahil gedenya hadir di majelis yang sangat mulia ini. Maka nekun gedanya khiyarul akhir, pilihan yang terbaik daripada banyaknya pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kau dibanyak salah masalah, tapi gede yang melakib Allah. Moga Allah curahkan kepada siro junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sejarah telah mencatat bahwa beliau telah berhasil melaksanakan satu reformasi terbesar di dalam dunia ini. Beliau sanggup merombak umat yang tenggelam dalam kejahilan menjadi umat yang berilmu pengetahuan. Beliau sanggup merombak umat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhidan. Beliau sanggup merombak masyarakat yang terpecah belah menjadi masyarakat yang bersatu. Juga ada wasit salah ma'asalam kepada seluruh sahabat-sahabiyah beliau sekalian, yang dimana oleh mereka telah ikut serta memperjuangkan agama Islam sehingga sampai malamnya, sampai saahnya
gede yang mandang tamu hudib mandang gede rasa iman dan Islam. Tablaki ya Allah, moga Allah Subhanahu wa taala bunuh mati gedenya dengan iman dan Islam. Juga anak wasit kepada seluruh alim ulama, baik ulama mutaqaddimin mutakhirin serta ulama uzamanin yang muktabar, yang manteng nasiro sapatu di atas bungo yang fananya sebagai sirajum munirah, lampu penerang di dalam kehidupan gedanya. Di saat gedenya yang awam yang jahilnya hana mufumli tentang itikad ahli sunnah wal jamaah, handa doa kiban cara ibadah, hana mu'ahli tentang muamalah, munakahat, jinayat dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian, ulamalah sebagai solusinya, ulamalah sebagai jawabannya, ulamalah sebagai tempat murajaahnya. Ta'zim wal ikraman pertama sekali kepada abadi ayahanda rohani gedenya bersama maha keluarganya. Moga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan selalu berada di bawah lindungannya. Juga ta'zim wal ikraman kepada abi Walid abadi dan yang di sekitarnya, dan kepada seluruh gure-gure lentuan yang telah berhadir di tempat yang sangat gedenya cintainya. Istimewanya ta'zim wal ikraman kepada Bapak Visi Tugu Imum, Bapak Sekdes dan seluruh perangkat desa, umumnya kepada seluruh urung lentuan sekalian, sidang jamaah pendengar dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus penghormatan lentuan kepada santriwan dan santriwati, sang pejuang agama Allah. Di saat gedenya hanali hingga kata wabah Allah, maka yakinkanlah inilah aset ahli sunnah wal jamaah ke depannya. Anak-anak mitnya dan ayah yang jadi aset gedenya tinggal 20 tahun dia akan datang di saat gedenya yang tuha-tuhanya, kata wabah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga ta'zim wal ikraman kepada para pemuda dan pemudi kampung yang dimana oleh mereka telah bersatu sehingga sukses acara gedanya. Negeri dalam sabuh pepatah Arab, al-ittihadu asasun najah, persatuan merupakan pangkalnya keberhasilan. Jika gedenya ingin bersatu, ingin menang, maka hanya lain cara menyekan dengan persatuan dan kesatuan. Tanpa persatuan dan kesatuan, maka kemenangan merupakan impian yang tidak akan pernah terwujudkan. Hadirin mi dan ayah, adik-adik lentuan sekalian, sidang pendengar dakwah yang dirahmati Allah. Nya, baik kabar habal lihat. Sebelum lentuan berhaba lebih jauh dan lebih panjang, nah hal yang ingin lentuan pegah lebih ilai supaya kita nyobek kecewa untuk bahwa mak dan ayah lun hadir di tempat yang sangat mulianya, di atisnya lun tuan laki maaf karena lun di atis kagak perlu tempat du kalung du alhamdulillah. Dan yang du di hadapan ron malamnya bukanlah seorang pendakwah yang kehebat, yang kamahir, yang kahayu, tidak, melainkan lun siro anu mit siro santri yang manteng dengan lun murunau. Maka seandainya nanti bak haba lun tuan, tiap-tiap kata yang dibilang rukung lun terkadang jauh daripada akhlakul karimah, terkadang jauh daripada adab, terkadang jauh daripada adab nyolun tuan laki maaf, nyawekan lun tuan laki maaf, menan silap nyolun tuan begahaba mak ayah hana lucu dan hana lagu lun aja tak berdoa apa Allah moga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah gedanya. Gegalan le Rasul pu yang gedenya pegat, pu yang gedenya dingang, pu yang lun tuan pegah Rasul tahu. Maka oleh karenanya lun ingin mengajak terlebih delay, mari gedenya memperbaiki kasat dan niat. Maya kasat hanagat, menyeniat gedenya hanagat roh gunau hana makna mi dan ayat. Kiban tunggu gedenya nit, mari gedenya nit jak bak malamnya untuk menuntut ilmu agama. Menyenyo yang gedenya nit, menyenyo yang gedenya kasat. Rasul memastikan dalam sabuh hadis mah Rasul membegah man salaka tariqan
yang bagi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menempuh saboh-saboh jalan, yang bak jalannya untuk menuju ilmu, ajak bak bet, maka Rasul menjamin akan Allah mudahkan jalan gedenya menuju yang namanya surga. Maka niat gasat gedenya, mari tetanam dalam hati untuk gedenya jak mita ilmu. Mudah-mudahan abai itu daripada babah lentuan terkandung ilmu. Yang kedua, mari gedenya kasat, gedenya hadir di bak malam yang sangat mulianya untuk mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyenyui yang gedenya kasat, Allah juga memastikan dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 1, kata Allah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk muhajiran ilallah, berhijrah kepada Allah, menunaikan perintah Allah dan berhijrah terhadap Rasulullah, thumma yudrikuhul maut, kemudian datanglah kematian, mati gini sirat aja, mati gini nyobak caduk di sini, Allah menjamin, Allah memastikan, thumma waqa ajruhu 'alallah, faqad waqa ajruhu 'alallah, pahalanya yang besar, balasan Allah yang besar akan menuju ke bahkan lebih pahala syuhada. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Gedenya dan ayah hana mungkin dajak bak Rasulullah sebagaimana sahabat nijak bak Rasul. Maka asbabun nuzul ayatnya ceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, nekhel Ibnu Abbas, cerita Ibnu Abbas ciro sahabat Damrah bin Jundab netubit dari rumah nejak bak Rasulullah, tengah-tengah gejak famata qabla usulihi ila rasuli, meninggallah Damrah bin Jundab. Wa Allah, maka turunlah ini ayat, famay yakhruj, berangkat yang tubit dari rumah min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih, untuk hijrah kepada Allah, menunaikan perintah Allah. Lagi seru sahabat gejak abad Rasulullah, gedenya mungkin dajak abad Rasul sebagaimana yang ngejak li sahabat, maka tajak pada tempat yang diagungkan Rasulullah ini dinamakan dengan berhijrah kepada Rasul. Maka menyenyui yang gedenya kasat, menyenyui yang gedenya niat, nama nami dan ayah kehadiran gedenya di bab malam yang sangat mulia. Kemudian perlege dia tupu begedenya tei acara yang gedenya pegat yang lagi nyerupa, mulai maulid daripada Munoro bahkan sebelumnya gedenya persiapkan. Ini merupakan salah satu syiar daripada ahli sunnah wal jamaah. Nyak hai bukan balik hai usenggol bukan balik. Nah, bulan duan begah maulid yang gedenya pegat, dakwah yang gede adakan lagi malamnya, ini merupakan salah satu syiar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tiap tahun payah gede pegat paken supayanya wong cilik ni umi dan ayah anak-anak gede nyonyo mereka tahu baik sampai buta terhadap aliran ajaran ahli sunnah wal jamaah. Maka di Pekanbaru nah istilah maulid arba'in 40 malam berturut-turut mereka agungkan, mereka berselawat terhadap Rasulullah. Di Sumatera Utara gede kalen nah istilah maulid salasin, maulid arba'in 40 malam berturut-turut mereka agungkan, berselawat terhadap Rasulullah. Apalagi nagede pegat acara anak yatim, santunan anak yatim. Rasul pastikan dalam sebuah hadis, ana wa kafilul yatim fil jannah wa asyara bil wusta was sababah.
Negeri Rasul bersama orang yang menanggung anak yatim, bersama orang yang memberikan makanan terhadap anak yatim, bersama orang yang memberikan pendidikan terhadap anak yatim. Lon nganji lagi nyulam surga wa asyarat bil husta wasababah lagi nyulam begal Rasulullah. Lon bersama orang yang kutanggung anak yatim, yang mau melayani kehidupan anak yatim. Lon ngan orangnya lagi nyulam surga. Ini isyarat bak sahabat. Hadis riwayat Bukhari. Maka yang dia khawatirkan orangnya jamun-jamun na bantuan dari pemerintah provinsi kino kahanalin wate-wate caleg kadang-kadangnya na hiat sandunan anak yatim, wate-wate kamu nang hanali tingat kan yatim nyo ngejab li Rasulullah, ngejab li Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'un. Qul Allah ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu wahai Muhammad siapa pendusta agama itu? Tahu pendusta agama. Nadanya li Allah bak Nabi Muhammad. Maka Allah menjawab sendiri, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang membenci, yang tidak pernah peduli terhadap anak yatim. Maka yang dia khawatirkan orangnya, toh Yahudi ya bantuan orangnya. Yang susah orangnya, gila kayak bantu bak Yahudi, ibu belo akidah lagi yang kakak. Bek sampai anak gedanya yang nadi gampungnya, iya lagi bantu bak Yahudi tinggal. Nyen akidah dijual, orangnya ahli sunnah diserang habis-habisan dan ayah. Bener debu, begedanyo teh, nyo HP yang gedanya juk orangnya. Pembenci ahli sunnah sekarang, mereka tidak pernah diam, terus menerus berjuang untuk menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Maka tinggal lentuan wate pupun kitab Hidayah belang beladih ibtidak kitab bak tanggai sa Muharram belah bersah hijriyah. Abu di belang beladih ne berpesan bak kamu, dan beliau ulangkan kembali di tanggal yang sama, tahunnya yang berbeda. Baksa Muharram belah berdua hijriyah barosah yang kau liku 2020 pun pegah liabu nyo terlepas daripada gedenya benci ke ulama, kadang haid takalan ulama atau ronyo mak jamun terpikir tapi gile gedenya sang Yahudi yang bengih ke ulama, tapi gile gedenya sang kafir yang bengih ke dungku urang malim uronyo kan kafir tok kan Yahudi tok yang benci terhadap ulama. Anak gedenya bangsa kita yang urunya bengih terhadap alim ulama. Terlepas daripadanya nepati ataupun hanan silahkan nyoyalan pegah haba abu haba ulama yang urunya ban-bannya gedenya galan siro-siro tapo gitu dicok li ulama abu pulau gading, dicok li ulama palain dia Aceh besar. Tinggalun nekeli Rasul dalam sebuah hadis necap munafik katanya, faman lam yahzan bimautil alim, siapa orang yang tidak pernah gundah hana pernah susah dalam hati bimautil alim, dengan meninggalnya alim ulama, necap munafik, fahuwa munafiqun, kah munafik. Nyogan habalun maka orangnya katanya gara-gara kadang beda politik dengan agama kah benci ulama, tenak caci ulama. Mak nekerlah kitab taklim muta'alim ala tara innal insana la yakfiru bil maksiat, ketahuilah manusianya han kapeji dengan ibu buat maksiat. Tanyo dah cok dah gop, tanyo dah muzina han kape tanyo, tapi wa innama yakfiru bitarkil rumah. Dipegah ulama, bisa kemungkinan potensi besar gedenya wajib ke kafir di saat benci terhadap ulama, hanali ta'zim bitarkil rumah, hormat hanali terhadap tunggu-tunggu gure-gure gedenya,
Han kafe kita nyoma dengan tak buat maksiat, tapi kafe kita nyom dengan gara-gara hana takdim, hana li hormat, lebih-lebih ke guraya urun puturi Allah Ta'ala. Kadang menyahana guraya kajam nang kafe itu, kadang menyahana abu, hana ulama-ulama kajam nungka wabakir itu, tapi uronyo kita nyom macam benci sakit hati terhadap urun-urun alim. Pernah begah lihat ada 3 kader besar, 3 kelompok besar yang hari ini telah dipersiapkan di luar Aceh untuk menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Ada 3 kader besar, ulang 3 kelompok besar yang hari ini telah dipersiapkan di luar Aceh, bahkan anak-anak Aceh sendiri, untuk memporak-porandakan, menguburkan aset-aset ahli sunnah wal jamaah. Pertama, Wahabi. Jona Wahabi yang model. Hah? Siapa? Dia pegang-pegangnya no? Hah? Dia pegang-pegangnya no? Dia kan? Masih terus panitia Isa hambak melak bak gelinyung lu melanyo haji pegah tetap juga. Belum dari ulegli mah di legli jam menggan wadete melut sih nah siro bapak cendekiawan lah urun careng guo kenan daerah ulegli gak pegah. Maulidnya merupakan ajang penambah gizi anak-anak daya. Iheuro sang anak salah londoan payah gerto kamau legle bang, maka menyelun pegah menyerumpa na Wahabi nyumpat daya habu, menyerumpa na Wahabi gampung udah nyum belang tinggal bandung kimong pegah pengumuman tu kepada orang-orang agam yang naik gampung udah nyum uronyo jam belasah sunat balik nyanyi agam be agam pura-pura hana tempat ino ayan kalian kan Aceh uronyo hana tempat bagi Wahabi. Nang turi mak Wahabi nyelun begah. Nyak anak kadang begah menokak. Hei. Nah tu dilung ah. Nah tu dilung ah. Bagi kau berapa? Duduk bulan. Nah, nanti dah berapa lah. Nang turi mak Wahabi penggagas pelaksana pendapat yang telah diterbitkan oleh Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan Tuhan di atas aras. Maka yang kau likut na anu Aceh yang pegah Tuhan di langit, wih pegang Tuhan di atas aras. Padahal mukhalafatul hawadits Islam itu ketimbang belum budanya hancur sama Tuhan dengan makhluk, apalagi pegah-pegah Tuhan musabah dengan makhluk dengan Nabi Muhammad anak utak hancur sama hancap dengan Tuhan kajang mendak gepugur di dugu-dugu. Maka lu hirin ke apalagi orang kota-kota lagi daerah tanya orangnya pasar murah uyai balagot bek menan bang bek menan mak yang lucu lang ya dipakai meratip lalau ujian jak tapi punya pakai bukan tanda tem hanayum meratip maya hana dabut bener patih lon hanayum al amalu bila ilmen dalalun syadid. Gedenya beribadah kepada Allah tanpa ilmu sesat abih kebelah abih sesat bundupu. Maka ada kalian punya meratip lalang lentil jak ratip 1 kah 2 kah bernilai utama. Lun bukan anti ratip, lun bukan pembenci ratip kan, tapi dahulukan le akidah itu. Kembali lembak set Wahabinya tauhid itu gerjih jiuh beda dengan gedanya. Mereka katakan Tuhan di atas aras. Dalam tauhid yang dibagi ilhiyah uluhiyah
rubuhiyah, asma wa sifat. Tinggal orang musyrik nyenai pegah Islam muslim sih. Karena awalnya na tauhid rububiyah, ana tauhid uluhiyah, nyampi habis gurang. Nya halu pegahnya panjang mah. Nah, lu pegah yang penting-penting mendem. Nah. Bahkan tokoh yang ia gede nyuruh-nyuruh disebarkan ajaran Wahabi lewat media sosial yang dikalan lian yang ane gede nyuruh. Yang bahaya raya. Kalian pegah utak Wahabi internasional yang pegah. Tahu pegah Muhammad bin Salman dia uronyo ini pegah Arab Saudi sebagai negara liberal. Puikeun. Jit kalian mbak Google nya malamnya buka malamnya nasarnal Wahabi bitalabin minal ghurab. Kami sebarkan akidah Wahabinyo lam alam lam dunia satu saja karena permintaan orang-orang barat Yahudi. Maka so kaki tangan Wahabi Yahudi. Puigeun nasarnal Wahabi bitalabin minal ghurab. Kami sebarkan aliran Wahabi lamdonya karena satu saja, karena tuntutan orang-orang barat Yahudi. Maka yang Yahudinya idang lamru Quran udahnya mereka sebarkan lewat YouTube, mereka postingkan lewat Facebook. Yang ikalan ditonton lihat anak udahnya. Dan begitu itu sebuah riset menunjukkan di penghujung tahun 2019 Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak bahkan lumbuil pemain pemakai media sosial. Lumbuil mak. Pertama YouTube, dua Facebook, yang kedua Instagram. Wahabi uranyo ajaran mereka dituntaskan lewat YouTube, lewat Facebook, dipostingkan lewat Instagram yang dikalen le anu udahnya. Tanpa iman yang kuat, tanpa akidah yang mantap, bukan mustahil akan terjerumus idameng lamru tangkora anu udahnya. Karena orangnya apa ayeuna orangnya nang HP handabi HP kli karena kada blow. Maka tanggung jawab gedenya urung si payah tanggung jawabnya ngidameng ideologi. Karena yang ikalan ikidanya mungkin dakwah ya ikidanya mungkin ada yang god konten yang baik-baik tapi ilikut gedenya gelap dente ya bahaya Wahabi. Yazid Jawas, tokoh Wahabi Indonesia yang janggutnya ubirnya janggut ni kalau lagi janggut lu dalam dong kali kamu jauh cara itu beda aja janggut Wahabi nengkon pui lagi jawat bak buku itulah Imam Asy'ari merupakan firqah sesat dan menyesatkan. Imam Asy'ari memudahnya ahli sunnah wal jamaah. Idza utlika ahli sunnah wal jamaah fal muradu bihimul Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ahli sunnah wal jamaah adalah pengikut konsep Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Tapi tokoh Wahabi menyesatkan bahkan mengkafirkan. Kemudian kalian Ustadz Firanda Yailid di Banda Aceh yang kau ikut dengan terang-terangan ikut Pak Media ikut orang tua Nabi merupakan musyrik dan ashawan neraka. Yang kau balung Ustadz Firanda kawan yang Wahabi menanya tolong undang ya. Dan panitia aku siap jaga lu pastikan lu melewat ya bahaya puy pegang mak Nabi Aminah ayah Nabi Abdullah ashawan neraka musyrik Nabi ada ulang Yahya dan pulang burung si idanya. Maka patut kaki tangan Wahabi merupakan Yahudi yang ingin menghancurkan Islam dari dalam.
Maka menyehana itikil 50 lam dada gedanya. Lam dada anak-anak gedanya. Bukan mustahil mak dan ayah akan diikut aliran pemahaman daripada Wahabi. Yang gerinyan yang kepegah pun liabu, dipesan liabu bahwa waknya kasiap untuk dipehancu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua Syiah nyonai no begah jumiana. Yang kedua tahu Syiah nya baca tahu Syiah ada wadun Syiah pembenci sahabat. Abu Bakar dicaci, Sayyidina Umar dicaci, Sayyidina Utsman juga dicaci, bahkan Syiah yang mengkafirkan nyobe anandoh nyobe bumfom deh. Tapi kita Syiah biasa kan. Nah, pengkafir sahabat itulah Syiah. Mereka meragukan malaikat Jibril, ragu ke malaikat Jibril, gimana cara ajaran ke malaikat Jibril, ragu sehingga Al-Quran dianggap sebagai karya Sayyidina Utsman. Al-Quran yang gedenya hafai, yang gedenya pernobaan umit, tapi dianggap oleh Syiah ini merupakan pemalsuan daripada Sayyidina Utsman. Padahal Al-Quran yang gedenya hafai mutawatir. Makna mutawatir marawahu jam'un an jam'en yastahilu tawatuhu al kadhib. Kabar yang diriwayatkan oleh jamaah daripada jamaah yang mustahil mereka sepakat dia mendustakan. Tapi Syiah meragukan Al-Quran. Maka Al-Quran gedenya itu awaknya dipegot Al-Quran raw. Itu Syiah. Nah bahaya mak. Bahaya dan dipostingkan lewat media sosial. Dan uronyo di Indonesia ungkapan daripada Menteri Agama akan dilindungi sebagai warga negara. Jamaah mereka tiap tahun semakin banyak. Maka dia tuh sampai Syiah di kampung godanya nelit bekna ajaran Syiah di kampung godanya. Menyehana lagi leduan buah mana hoi mendu-mendu agama sunat balik nyak sah je ke agama. Kemudian yang paling bahaya lom Syiahnya melegalkan, membolehkan, bahkan dianggap sebagai akidah nikah mut'ah. Al-mut'atu akidatuna, mut'ah nikah kontrak itu merupakan bagian daripada akidah kamu. Itu pendapat daripada Syiah, ajaran Syiah yang sangat mengkhawatirkan, lebih-lebih untuk anak-anak muda gedenya. Jid mukawin ti uro sagai, jid mukawin ti belian sagai, malamnya jid mukawin dengan ti bulin, malam tinggal kawin bulilah nikah kontrak. Aliran ahli sunnah wal jamaah, ajaran ahli sunnah wal jamaah mengharamkan, tapi Syiah membolehkan. Jika dipasau dalam ruh tangkorakan gedanya bukan mustahil menyehana itikir 50 lam tubuh jik han mustahil ma akan ditamong alirannya lam dada anak gedanya nyegupulan duan begahnya karena nyolun anggap penting hat sehingga bek lewat gop sehingga begitu jaga ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kena terakamu hidayah bang, kena terawak lu hidayah di atatanya Bandung. Maka minyak anak muda orangnya ya igampung udahnya minyak hana mempermun untuk agama kapatih lung malamnya wajuan ya poh dua kadang bakari putih mendang nya ipu pok le pelangi gede mati gede pagar Imam Syafi'i nang sumpah hayatul fata wallahi bil ilmi wa taqwa. Kehidupan anak muda demi Allah kan dengan TikTok,
dengan ilmu dan dengan takwa. Nyawa anak muda. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa taqwa. Kehidupan anak muda demi Allah dengan ilmu dan dengan takwa. Bukan dengan game online. Nah, wa main game kampung dia. Nanti mutarnya di mana main game? Ana punuh dayang kampung Dayu Mendung. Nah, bang main game nong dah. Nah, bang ni bukan. Hana, kampung doa wenyo. Hana yang cek game cerau. Hamge, mana yang ke? Imam Syafi'i maka luar begah ahli sunnah wal jamaah ke tahun daya ada gedenya Bandung dan kekuatan majunya agama, majunya ahli sunnah wal jamaah apabila dipegang oleh anak-anak muda. 20 tahun yang akan datang bisa kita ramalkan hari ini akan bagaimana warna bangsa kita, akan bagaimana warna agama kita. Lihatlah anak-anak muda hari ini, jika mereka taat kepada Allah, berilmu, dipastikan 20 tahun yang akan datang akan jauh lebih hebat agama dan bangsa gedanya. Tapi anak muda gedanya orangnya gaduh dalam maksiat, gaduh dalam game online, menasi aina-aina, gaduh dengan TikTok. Poh 2 malam high gas. Allah, telat terus sang kenong. Bek menan adik-adik lun. An-nisa imadul bilad. Kau merupakan tiang agama. Faida saluhatil bilad. Baiknya engkau akan baik ini agama. Wa idza fasadil bilad. Jahatnya engkau akan buruknya agama. Maka menyena sayang ke agama, perbaikilah anak-anak muda. Salurkan, investasikan agama itu kelimong lam dada anu udanyo. Gedanyo dit bang di zaman globalisasi, di zaman dunia digital. Iya bu sesat gedanyo oranyo hanapa ya tok pintu rumah gedanyo tunggu. Assalamualaikum, tim nama ngajaran lu hana menale. Tapi lewat media yang dikalen li anu bidanu. Maka leduan bak pegah sangat bahaya. Menyapa bila nyanbian ngit aju hapi runyo. Nyanbian ngit dipakai hapi runyo. Bahaya yang sangat besar. Bahaya raya karena bahapinya maksiat yang dilakukan malamnya yang ibu oleh di Amerika malamnya juga bisa disaksikan oleh anak-anak gedanya. Perzinaan yang dilakukan hari ini di dunia Eropa akan bisa dilihat oleh anak-anak kita di kampung gedanya. Ya, maka lihatlah di video ban-ban 2 bulan yang kau ikut. Hana truh kita dalam sebuah rumah daerah Gampung Kembang Tanjung, ya, daerahnya di Pidi, kan daerah lu pijai, jadi beda lah Pidi kan ngebijai, daerah Pidi, heboh pasangan anu mit pesta seks dalam sebuah rumah, anu mit nyambean. Yang saboh pasangan umur iagam di kurung ladon, yang saboh yang inang umur 18 tahun, yang 2 buah pasangan di bawah umur pesta seks dalam sebuah rumah. Tu biadab, tu nanggrauannya, tu bangsanya. Nyana mina. Yang paling saya menurut pengakuan polisi, yang agam umur si kurung tahun, yang inang umur 18 tahun. 2 buah pasangan di bawah umur pesta seks dalam sebuah rumah.
Mbak koran beda di. Kemudian minta kelelom yang kau likut ban-ban nyosi dan dibelun bener meriah. Si ayah mencabuli anaknya sejak umur kelas 2 SD 7 tahun. Ayah diperkosaan gandong punang gero Framo Mekah kon bang ganja Aceh Lumbui Tha. Hei ganja Aceh Lumbui Tha. MTQ Berotha Kaduk dengan Papua 25 angka. Maka Miriam tanya, kenapa mereka bisa? Sampai Medina tapi geroroi karena ditonton yang namanya media sosial. Lun bukan anti media sosial. Lun bukan pembenci HP, lun pakai HP. Tapi tanpa mindset yang benar, ilmiah yang betul, akan terjerumus ke dalam lubang jurang kemaksiatan. Pakanan gedio jadi karena jikalan pak HP. Waduh, menyenyui yang terjadi di Framo Mekah. Menyenyui yang terjadi di Framo Mekah. Meletih. Maka gede nyotanya apa solusinya? Pinah HP bak jaro-jaro anak gede jubah pendidikan agama. Benar tauhid dalam tubuh ji, benar itikal 50 dalam tubuh ji agar kekal dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jangankan apakah karena misang mengerti yang dua-dua anak orang di kan ini tiga imam belum nada orang ada nekun Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Kifayatul Awam wa yajibu ala kulli muslimin ay arifa khamsina akidatan, wajib dia tiap-tiap muslim puji ma'rifah 50 boh akaid. Maka dia tanya ngurnya pakan gedanya dongku berani melakukan maksiat. Jawabannya karena hanaya terhadap Allah, hana rasa takut terhadap Allah. Pakan danyo hanaya ke Allah. Jawabannya karena tidak ma'rifah Allah. Jalan ma'rifah Allah dengan ikat 50. Maka menyanjirnya dikit 50 hanya ke Allah. Di saat yang hanya ya ke Allah, beranilah melakukan apapun. Bahkan anak-anak gedenya behe di pukul masjid tinggal sambayang anak tinggal yang sip yang mudah-mudahan anak murah malam lagi yang lebih yang darah-darah gaduhan lagi tertitok. Bahkan berani mereka melakukan maksiat, membuang-buang waktu, padahal masa mudanya seluruh harapan bisa kita raih di saat masa mudanya. Tapi gede rela tapi wate baki peronyo sang hantalah lembut. Anda itu bajingan kawan, brengsek benar. Apa koran untuk agama peronyo? Punah manfaat dengan kehadirnya gedenya pemuda hadir dalam dunianya. Apa manfaat untuk agama? Menyihana mati gede. Jadi Syafi'i berkata, al hayatul fata wallahi bil ilmi wa taqwa. Kehidupan anak muda, hakikat kehidupan anak muda demi Allah dengan ilmu dan dengan takwa. Maka menyekon lagi yang keng ilmu masa muda yang keng ilmu. Kapu habis wate pak si kurongan malam brengsek kau. Bajingan kau. Hadir ke dalam dunia bukan untuk memajukan ahli sunnah wal jamaah, bahkan menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Mana gasa hana gasa bahasa Indonesia bahasa Aceh yang gasa kehana gasa hana ya yang geneng gasa biasa. Masalah gede intelektual di bidang urusan dunia silahkan. Gede hebat loh di media sosial ada bedaleh. Tapi konsultasikan dengan ilmu agama.
biar kau bisa memastikan konten yang bermanfaat untuk generasi-generasi ini. Kau hebat Ronyo di dunia ekonomi, konsultasilah kawan dengan agama biar kau tahu ini haram, ini halal, be'aruh lam riba. Hana mendaleh, dia hebat di dunia pembangunan, hana bubu, tapi benar agama lama di dalam dada dia supaya gaduh baju pi tapi gaduh mempi danya lebih nah halil dan punya kadang kan hak tanyoan. Maka oleh karena itulah urung sieun tuan sekalian pedulilah terhadap anak-anak gedeng bejit anak dengan 350 supaya aku ya itu Allah lisan ya itu Allah han itu dia ubud maksiat han itu dia tinggal sembahyang. Kalau ulang 3 detik pakan gede berani melakukan maksiat hari ini, jawabannya gara-gara gede hanaya ke Allah. Pakan gede hanaya ke Allah karena gede tidak makrifah Allah. Jalan makrifah Allah hana lain kecuali dengan ikut 5. Maka pastikan anak-anak ronumi dan ayah bejir di tifut 20 yang wajib Allah puji doa, yang mustahil ba Allah bejir di, yang harus ba Allah puji doa, yang wajib ba Nabi put bo, yang mustahil ba Nabi put bo, yang harus ba ikut 50. Maka nekeun oleh Muhammad Ad-Dusuki dalam kitabnya Ad-Dusuki penekeun fa'ahammuma yastagilu bihil akidul labib ayyafiya fima yang kutubihi muhjatuhu minal khuludi finnar. Perkara yang sangat penting, yang apik penting dalam dunianya di zaman yang hana mohnya ayyafiya fima yang kutubihi muhjatuhu minal khuludi finnar. Beji plum, beji karat bak perkara yang bisa membebaskan jiwa dan tubuh budanya daripada api neraka. Perkara yang dibegelah budanya, yang dibegelih jiwa dan raga budanya daripada api neraka. Perkaranya yang sangat penting dibegelah oleh ulama Muhammad Ad-Dusuki. Teman perkara yang dibegelih budanya daripada kekal lam api neraka. Walaysa dzalik illa bi taqani aqaidi tauhid alladzi qarrarahu a'immatu ahli sunnah. Perkara itu tak lain dan tak bukan melainkan dengan meyakinkan akidah ke-50 yang sudah diurus oleh pakar-pakar imam ahli sunnah wal jamaah. Maka lenduan pegah 350 nya ayah lun yang itu bersih jiwa dan raga adanya daripada kekal hingga dalam api neraka hana gerumun. 350 nya adik lun yang bisa dipegelih jiwa dan tubuh budanya daripada kekal dalam api neraka. Maka pastikan 3 anak gedanya puji doa ma'rifah Allah Ta'ala, dan jangan harap ibadah gedenya gedung li Allah menyehana doa itu ke-50. Bagaimana Allah mengabulkan ibadah gedenya jika gedenya sendiri hana daturi tahu Allah. Gedenya ada yang utang mata buah rumah yang urung po rumahnya hana miduri gedenya hanya pun handuri po rumahnya tajak tok pintu po tujuh bengok bang ni bilung utang peng kat 2 tuh ibi 4 paginya kerja itu bahkan mereka tidak mengenal kita. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan ibadah sembahan tanya terhadapnya apabila dirinya sendiri tidak mengenal Allah. Maka oleh karena itulah benami dan ayah gedenya kadang yang duha kata dua takalan lembalik datangnya mbak gurei tajak beut lo untuk jid tauhid karena nepegahlah kitab Kifayatul Awam wa Taqaddum berawai ilmu tauhid hukum di fardu
Hana salah anak kita bisa berbahasa Inggris. Hana salah anak gedenya careng bahagian dunia, tidak jadi soal. Tapi dahulukan dulu perawa ilmi dan ayat ma'rifah Allah lam jiwaji. Bek sampai tahu gedenya ba Allah Ta'ala, anak gedenya hana itu diri Allah. Bek sampai tahu gedenya ba Allah Ta'ala, anak gedenya hana li semah. Lagi yang gedenya semah di saat gedenya mantap hudib. Bek lahi Yahudi mak lam rahim gedenya. Bek lahi Yahudi ayah lam tubuh gedenya. Apabila gedenya hana tak kurung hana tak pako menansib gede yang muda, pastikan gede yang muda benar manfaat untuk agama. Kehadiran gede yang muda pastikan benar manfaat untuk agama. Menyehana hana makna gedenya hudi dalam dunia. Karena kuatnya agama adinu biyadil fatah. Agamanya hebat, agamanya kuat apabila di tangan dipegang oleh anak-anak muda yang taat kepada Allah. Kemudian yang kedua pegang liabu. Ini dengan mendam. Yang kedua pegang liabu. Yang kasiap di luar Aceh untuk dihancur akidah gedenya. Yang kedua liberal. Tahu? Liberal. Yang hari ini lahi gedenya kalen ke kafe mi hanya tidak kun kafe. Pada kun non muslim itu aliran liberal. Nah, aliran awalnya kitab Al-Quran dibongkar pasang. Kata mereka Al-Quran itu bukan kitab suci tapi boleh direvisi, jid ubah-ubah apabila tak sesuai dengan konsep akal mereka. Arti nama anak sesuai utak didahulukan, Al-Quran syariat dibelakangkan. Ini liberal. Dan yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Contoh LGBT. Nampuh mak LGBT. Nampuh LSD. Hubungan seks antara urineng sangat kebahagiaan. Fahsyah, kekejian yang luar biasa. Lam syariat gedenya tapi liberal membolehkan. Gay, hubungan seks antara uragam umat Nabi Lut. Fahsyah yang luar biasa, kekejian yang luar biasa, tapi liberal menerapkan, melegalkan. Dan uronyo Arab Saudi lenduan pegah lagi lenduan pegah benuh diusahakan untuk meliberalkan. Hingga urineng di Arab yang membamoto hanjir hari ini dilegalkan. Masuk bioskop boleh, urineng tonton bola boleh. Bahkan yang paling baru-barunya wanita Arab Saudi dibolehkan memakai pakaian bikini di pantai-pantai, alasan meningkatkan ekonomi. Nyo yang paling bahaya, yang paling lucu, jibulhun di Arab Saudi. Kau durung di Indonesia nak yang jak gede, bahkan anak-anak Aceh ya kalian boh luping ini lebih raya dengan boh luping ini. Nyengkeh mak dan ayah di tangan Wahabi Muhammad bin Salman. Kupul tuan pegah lebohnya supaya gedenya turi bisa gedenya waspada terhadap generasi gedenya. Urungnya gedenya mantang sama Allah. Yakinkah kita 20 tahun yang akan datang di saat gedenya laburu, akankah ada gedenya menyembah Allah Ta'ala? Urungnya gedenya mantang dadoh sembahyang. Yakinkah kita 10 tahun yang akan datang akan itu sembahyangnya li anu gedenya? Jika memang hana gedenya salurkan ilmu iman, ilmu ibadah terhadap an gedenya, maka apa jawabannya daripada heboh masalahnya? Jawaban hanya satu, mak. Putra jawaban anak gedenya akan selamat daripada ajaran Wahabi, anak gedenya akan selamat daripada ajaran Syiah, anak gedenya akan selamat daripada liberal apabila dituntut ilmu agama.
Maka tinggal lentuan si kenabu dayah-dayah di Aceh yang merupakan nyawang ahli sunnah wal jamaah. Lagi bale-bale yang di kampungnya nyan nyawang ahli sunnah wal jamaah. Maka ini singgah bunga hancur daya, singgah bunga juga akan hancur ahli sunnah wal jamaah. Menyentuh support layenya daya, untuk support juga akan laye ahli sunnah wal jamaah. Kerana Syekh Ibrahim bin Ismail, fa inna baqa'al islami bil ilmi. Sesungguhnya benar-benar kekalnya Islam, kekalnya ahli sunnah sabuh tak jalan dengan ilmu. Maka miana sayang ke agama. Ahli sunnah kata urang daya, Islam kata urang daya ata-atanyo Bandung. Mia sayang danyo ke agama, sayang danyo terhadap ahli sunnah wal jamaah. Pastikan anak-anak gedanyonyo sebagai aset ahli sunnah wal jamaah di 20 tahun yang akan datang. B sampai jadi Yahudi, B sampai jadi Nasrani. Ya tuh. Apalagi babang gedanyong yang wawa di Malaya. Ipo sampai-sampai begitu po kan gedanyong nyampi habis balik. Ketua BIN Bang Berosa yang kau ikut dipanggil Ketua MPU mengatakan 28.000 lebih anak-anak Aceh yang sudah termakan narkoba, yang sudah rusak otaknya dengan narkoba. 28.000 lebih kan habalun Ketua BIN disaksikan oleh MPU Aceh. Banjirnya narkoba di Samo Mekah menyebabkan kejaman ke juara sah di Indonesia. Provinsi Aceh merupakan peringkat pertama dari 34 provinsi di Indonesia yang kediokeun dengan Seramo Mekah, Seramo Bakung, Seramo Gajah. Mentah ini ngamak awet maka hana jalan selamat anak gedanya, hana jalaman selamat wong cilik yang iki gedanya, anak mit aset gampung gedanya menyekengan pendidikan agama. Lejutnya di ke-50 ji kait ibadah karena akhlakul karimah, kait ibadah dengan jujur, ibadah dengan amanah, ibadah dengan khianat, ibadah dengan hasad. Antarkah mereka Amerika hana buku menyeiti ke-50 karena alam dada anu udah nyoyak lun ibadah rukun-rukun sembahyang yang batin sembahyang kaido ilmu fardhuin kana akhlakul karimah yang fardhuin kajiti. Antarkah mereka menyegedinyo hawa dan negedinyo hebat di urusan dunia intelektual di bidang agama? Silakan hawa ni baba kadang ini lagi-lagi awal lum mijakru menoi daya iban gua namu pedi lum hawa lum di pejabat hebat di dunia teknologi hanam dale, tapi mantapkan dulu ilmu iman lam dada, ilmu ibadah, ilmu akhlakul karimah. Nya ituri Allah, nya iya itu Allah, sehingga berangkah hoja lam kampung Yahudi itu di iman tetap terpelihara. Maka bayangkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu akalun nas, orang yang paling cerdas intelektual di urusan agama cuma ada 3. Terlepas hebatkah dia di urusan duniawi, hayakah di bidang teknologi, terlepas keun Imam Syafi'i akalun nas, orang yang paling berakal, yang paling cerdik cuma ada 3. Pertama, man tarakat dunya qabla an tatrukah. Orang yang mau meninggalkan dunia sebelum dunianya mau ditinggal bedanya. Nyuri yang calon. Dibayarkan dengan dunia mala yang fa'il akhirah. Perkara yang hana manfaat, yang tidak mengajar manfaat untuk uru akhirat.
hana manfaat untuk tanyolang kubu. Itulah dunia kemaksiatan, kemubaziran yang gedenya babi wate oronyo, sehingga farduin hana gelah lo mentak oronyo. Siapa orang yang meninggalkan dunia ini, segelom dunianya ditinggal gedenya, itulah akalun nas, orang yang paling berakal, orang yang paling cerdik dilihat di sudut dari pandangan agama. Terlepaskah gedenya hebat dalam pandangan masyarakat, pejabatkah kita yang geken dengan urung careng yang kenyanman? Apabila dia sanggup meninggalkan dunia yang hana manfaat untuk akhirat, segelom dunianya, segelom mati gedenya, inilah akalun nas, orang yang paling cerdik, intelektual di pandangan agama. Naruh gedenya ada pun hana yang hukum. Yang kedua ngekelim Syafi'i, akalun nas, orang yang paling berakal. Wa anara qabrah qabla ayyaskuna, orang yang mau menerangi kuburnya sebelum ia menetap di dalam. Tigelom gedeyong tamang lam kubu, gedeyong putrang ia kubu lam dunia. Dengan apa? Bitilawatil Quran, dengan baca Al-Quran. Nah, tom baca Al-Quran. Tom. Kaji Al-Qurannya. Jid, mak ilmu haji Al-Quran. Ayah, hana Al-Quran. Nyonya muda. Ya, tete kada kawin baru bikin. Baru mafai ikut 20. Baru yang meno Quran malekan dia. Tete kada kawin kadong nasah kadang le. Bet menan bang. Ya, anjing menan dia muda. Benar manfaat apa peranmu di masa muda. Ya, maka negeri Syafi'i, wa anara qabr, orang yang mau menerangi kuburnya, digelam gedenya wolam kubur, inilah akalun nas, orang yang paling cerdik. Nah, maka baca Al-Quran, bujuman-juman gedenya baca Al-Quran. Nah, tinggal Sayyidina Umar tinggal lun, lau tahrak qulubukum ma sab'atum min kalamillahi azza wa jalla. Seandainya hati kita nyokle, kau tidak akan pernah kenyang daripada kalam Allah, selalu haus hawa tadi. Cuman di hati kuto hati bengih gegok. Maka di haida Quran, pekan haida Quran hati hampat. Nah, lau tahrak qulubukum, seandainya hati ini nyokle, masyaba'tum min kalamillahi azza wa jalla, kamu tidak akan pernah kenyang daripada kalam Allah, selalu hawa desabi. Kananya tukang putrang kubu danyo di atawo lam kuburan makhluk. Nanda oh kubunya le, kubunya dirawat deh. Walaupun anak ibegah tayang tak kegedenya rungsi, ataupun rungsi tayang tak kegedenya anak hantampi iya pengen gedenya taat gedenya lampu. Hana musiat, kadang hana 15 menit, lebih tanam gedenya iwarumuh ya ughata. Maka biar dia pikirnya kubunya negeri Rasul. Innal qabra awwalu manzil limanazilil akhirah. Kubur itu merupakan rumah awal, tempat yang pertama, terminal yang pertama daripada banyaknya rumah di akhirat. Rumah pun akhiratnya ke kuburan. Terminal pertama di akhirat yang ke kuburan. Nah, maka dikatakan oleh Rasul fa inna jaminhu, siapa orang yang terlepas daripada azab kubur, siapa orang yang terlepas daripada fitnah kubur, pastikan oleh Rasul fama ba'dahu aisaru minhu, jalan ke depannya, tempat yang akan diukur, sehingga di yaumil kiamat akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih hangat
akan jauh lebih bahagia menyelam kubur kapal. Tapi wa illam yanji minhu, lam kubur dia penuh dengan haru-hara, penuh dengan binasa. Rasul juga memastikan fama ba'dahu asyaddu minhu, jalan ke depannya rumah yang akan dia tinggal di yaumil kiamat akan jauh lebih susah, akan jauh lebih binasa dari dalam kubur. Maka wajah Imam Syafi'i mengatakan akalun nas, orang yang paling cerdik, wa anara kabrah qabla ayyaskuna, orang yang mau menerangi kuburnya sebelum ia menetap di dalamnya. Nyoyo urcara walaupun dia pejabat gitu, menyenyo hana yang acara di pandangan agama. Maka Luqmanul Hakim di saat beliau kena wafat, tinggal undang lu hana lucu lagi pernah pegang lucu hana lagutan, lun bukan penyanyi, lun bukan pelawak, tidak menghadirkan canda tawa nibak malam yang sangat mulia. Hana tujuan Rasulullah moga-moga hadir tengah-tengah kehidupan dunia, disaksikan baik na yu dosa lun. Lun bukan pencari dosa tuh pak malamnya. Maka lucu hana lawaan yang intinya alhamdulillah. Karena kiab Allah Rasulullah berhadirkan di Allah gegalan gedanyo yang duduk di bak malam yang sangat mulianya sebagai bukti kita pencipta Rasulullah, sebagai bukti gedanyo sedang mengagungkan kelahiran Rasulullah. Anta mu'aman ahbabta, menyagedanya rio cinta Rasul, menyagedanya rio sayang terhadap Rasulullah, kemungkinan besar gedenya akan bersama Rasulullah sehingga dalam surga. Maka pernah nuwasiat nupesan Luqmanul Hakim di saat kena wafat ba'annya ibanekeun i'man lil akhirah bikadri ma taridul maqama biha. Anu lun bu hati lun, beramallah kamu nak untuk akhirat, beramalkanlah kamu nak, bekerjalah kamu nak untuk kehidupan akhirat. Tak usah banyak-banyak nak, bikadri ma taridul maqama biha, dengan kadar, dengan ukuran kamu ingin tempat yang bagaimana nantinya di saat kamu berada di yaumil kiamat. Jika memang surga yang kamu inginkan, beramallah kamu dengan amalan yang bisa memasukkan kamu dalam surga. Tapi jika nerakalah nak yang kamu inginkan, yang kamu ingin jadikan sebagai rumah terakhirmu, silahkan beramal dengan amalan yang bisa menjerumuskanmu ke dalam neraka Allah. Ini pesan di saat wafat Luqmanul Hakim, i'mal lil akhirah, bekerja keraslah kamu, beramallah kamu nak untuk kehidupan di akhirat. Keibadatmu, katinggai maksiatnya, bikatrima taridul maqama biha, dengan ukuran kamu ingin rumah terakhirmu yang bagaimana nantinya di saat kamu berada di yaumil kiamat. Menyahawa ke surga, kamu amain dengan amalan yang bisa ibu tak menggatal surga. Tapi neraka yang kehawa, silahkan kau beramal dengan amalan yang bisa menjerumuskanmu ke dalam neraka Allah. Nyu yang dipesan di Luqmanul Hakim di saat kena wafat ba'anu. Maka kembalilah ke Imam Syafi'i, akalun nas, orang yang paling berakal, wa anar qabrah qabla ayyaskuna, orang yang mau menerangi kuburnya sebelum ia memasuki ke dalamnya. Yang terakhir ke Imam Syafi'i, wa arada rabbah qabla ayyalqah, orang yang paling berakal itu orang yang selalu meridhakan keputusan Tuhannya sebelum ia
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surga ini. Yang Nabi oleh Allah gedenya terima dengan kesabaran, gedenya terima dengan lapang dada. Makanya nepegah lim Syafi'i uring yang careng, uring yang cerdik dalam dunia. Merompak gedenya dengan Allah, bisa gedenya kalian Allah tinggal dalam surga. Maklun ayah lun impian semua para ulama-ulama, mandum ulama-ulama, termasuk udahnya hawa takalan Allah Ta'ala. Nikmat yang sangat besar kan hudip gedenya dalam dunia, tapi nikmat yang sangat besar di saat gedenya dalam surga bisa melihat Allah Ta'ala. Maka segelam gedenya takkan Allah, terimalah apapun keputusan Allah terhadap gedenya. Baik sampai dengan gasin gedenya hana memulai beribadat. Baik sampai dah kalian orang kaya, padahal mati tebi-tebi bubut, tapi orang kaya jujur, hai ke bedahli kan menan. Kalian awak pin tabe orangnya bro tabe kaya jujur, tapi sembahyang tak pernah dikerjakan. Buat ublo bakung. Itu istidraj urun silun tuan sekalian, permainan Allah, tipu daya Allah, perangkap Allah. Maka di saat gedenya gebigasin li Allah dan danyo jemata ibadah, dipastikan nyen cobaan Allah. Di saat urung bahagia kafir yang kau senang ni bahagia aja. Yang dipilih Allah bergedenya dukunyan bukanlah nikmat, melainkan istidraj yang bersampul dengan sampul nikmat. Nyan bukanlah rahmat, melainkan murka Allah yang berbaju dengan baju nikmat. Maka teringat dalam ayat surat Al-An'am ayat 20. Falamma nasu ma dzukiru bih, manakala dia melupakan peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', akan Allah bukakan seluruh pintu kaya menuju oleh Allah, pintu rezeki dibuka oleh Allah, pintu senang dibuka oleh Allah, sampai pajan ayat hatta idza farihu bima utu akhadna baghtah. Di saat dia senang dengan pemberiannya, padahal sampai dia maksiat. Di saat dia senang, akhadna baghtah, kami akan ambil mereka dalam keadaan tiba-tiba nyu yang sangat lecok pulang oleh Allah Ta'ala ya, tanpa mendapat maghfirah Allah. Mati dia dalam keadaan tidak mendapat ampunan Allah. Maka bersah kalian itu istilah gedenya pula padi, gedenya taat kepada Allah, nada ibadah kepada Allah padi diikat iku. Tapi kalian saudara gedenya tetangga gedenya sembahyang handong pernah dikerjakan, jaket handong pernah dibuh, tapi tiku handong ibu tahu habis. Nyentelah nikmat orang tuaku sekalian, melainkan istidraj, permainan Allah, tipu daya Allah yang Allah sampulkan dengan hidagai rahmat. Takalan gedenya ngon gedenya mbak surah mukat, jagat hendak pernah ibu ibadah kepada Allah tidak pernah dikerjakan. Omset mereka tiap tahun bertambah, aset mereka tiap tahun bertambah, setiap hari semakin laris perdagangannya. Tapi dia yang ibadah kepada Allah makin rugo, makin bangkrut. Ingat urung silun tuan Bandung, yang diberikan terhadap mereka itu bukan nikmat, melainkan laknat yang berbaju dengan baju nikmat. Maka di saat kedanya bisa menerima keputusan yang Allah berikan dengan kesabaran, dengan lapang dada, itulah nebegah Imam Syafi'i akalun, orang yang paling berakal, orang yang paling jarang dilihat dari sudut agama. Makamnya menang urung silun tuan sekalian,
buruh gudanyu dalam heboh golongannya, buruh gudanyu daripada urang yang careng, urang yang cerdik, yang nepegah li Imam Syafi'i. Be sampai gitu jid ke urang bangai ya, be sampai jid ke urang bangai dalam syariat. Gedenya orang yang beriman kepada Allah, tapatih na kehidupan lih mati, tapatih dia na hudib lam lih mati, maka bodoh ke dia bangai gedenya. Kita iman ada kehidupan sesudah datangnya kematian, tapi tidak pernah gedenya persiapkan untuk kehidupannya. Tapatih lele gedenya na akhirat tapatih tak beriman gedenya, tapi hantu pernah gedenya persiapkan amalan menuju kehidupan sesudah datangnya kematian. Bangai gedenya, bangai gedenya. Tapatih na surga na neraka. Tanya Hawa surga, ya tuh neraka. Menyihana tamu amai dengan amal surga, bangai dia. Kafe diingkar, kafe hanya dipersiapkan amalan untuk mati, bahkan mereka tak beriman. Hai patih na orang kiamat, hai patih na ada kubu. Gedanya orang tak patih na ada kubu, tak patih na hudib long, oleh matinya, tapi hendak pernah dia persiapkan. Menasib dia muda, masa muda Abang Lon ditanya sehingga dia bil kiamat, kemana masa muda engkau pergunakan? Putboh soal sehingga kita yang di uro kiamat. Maya hanjit dia jawab kita yang oh kabar masa muda, NC malaikat senggol ke? Kemahnya, oh kabar masa mudiro ke? Nganti tok malaikat kemah kan? Dalam neraka ke? Gedanya dengan dia yaumil kiamat, buat boh mak. La tazula kadam abdin yaumil kiamat qabla ayus'ala an arba'in khisalin. Tidak akan bergeser sedikit pun telapak gedenya, telapak kaki kita di yaumil kiamat sebelum kita bisa mempertanggungjawabkan 4 persoalan akhirat. Hanya akan bisa dia terlepas sehingga diuruk kiamat apabila tidak bisa menjawab 4 persoalan akhirat. Pertama, an umrihi fi ma'afnahu, umur yang telah Allah berikan kemana kita habiskan. Naumu gede 60 hurunyo mak, naumu gede yang 50 hurunyo, kemana umurnya gede yang babi? Apakah selalu dalam beribadah kepada Allah ataukah tenggelam dalam kemaksiatan? Nyogedanya maka yang paling gak kenuru yang payang umum, yang paling jeroh kau yang payang umum, yang bisa memanfaatkan umurnya dalam beribadah kepada Allah. Menansib dia muda wa an syababihi fi ma'ablahu, masa mudamu yang telah Allah berikan kemana kita habiskan. Semua harapan, semua cita-cita, semua keinginan bisa gede raih dengan kekuatan gedenya. Nalar gede masih jernih, pikiran gede mantengget. Kemana masa mudanya gedenya habis? Apakah dalam menuntut ilmu Allah ataukah dalam bermaksiat terhadap Allah? Jangan jauh tinggal. Maka abang lun benar manfaat kehadiran landunya udahnya untuk agama Allah. Jabut muduah, jabut wajibkan ke kamu salah. Gawakah wajib sih? Yang duha wajib jabut. Kulim lan. Ya, hang terima ibadah. Hang gedung ibadah tu menyahana ilmu. Man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudah la tuqbalu gejru ada muka ada tinggal ibadahnya yang tak puput bukan berdasarkan ilmu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudah, amalnya gedulak.
sembahyang katanya gedung li Allah menyahana yang namanya ilmu. Maka lagi dalam bukan tuan penggah penuh dahulukan ilmu ile dua beribadah. Ya, baik menyemratip lalam, udah begah lantu endu, tapi menyebab buat 15 menit kah endu. Nanti aku tengok awal ilmu lebang dua bro tak beramal, baik awal tak beramal, tetap tengok. Berilmulah dulu baru gedenya beramal. Baik sampai gedenya beramal hana ilmu nyuhan gitu li Allah. Maka masa mudanya, masa mudanya akan Allah minta pertanggungjawaban kemana masa muda itu kau pergunakan. Padahal kamu punya pikiran, punya nalar, punya mindset yang bagus, tapi tak pernah berpikir untuk agama. Menansit tenaga getnya mandangna hoda jai hoda bubut bedang kaduha-duha. Allah akan minta pertanggungjawaban kemana masa muda itu kau pergunakan. Yang kelai wa an ilmihi madza amila bih, ilmu yang telah gedenya mitanya kemana kita amalkan. Ini juga akan gedenya bek bet-bet amai hana nyo salah raya. Le kejadian mak yang hana sembahyang orangnya, apakah mereka tak tahu bahwa sembahyang limangnya fardu? Tahu. Yang betina orangnya, apakah mereka tak ngerti bahwa ijan haram? Mengerti mereka. Yang pihak bakung orangnya, apakah mereka tak mengerti bahwa itu haram? Itu pun mak. Maka ilmunya akan Allah minta pertanggungjawaban kemana ilmu itu kau amalkan. Yang terakhir wa an malihi min aina iktasabahu wa ma anfaqahu, harta yang Allah berikan terhadap kamu akan datang sehingga di yaumil kiamat. Min aina iktasabah, dari mana kau usaha, wa ma anfaqah, dan kemana kau belanja. Pat gedanya oleh Allah Ta'ala, dari pat pengnya kanita dan hokaba pengnya hana payah lemak ciri bepeng lamkih di malamnya datangnya tinggal di uro kiamat pat tacok peng ciri benya dan hotaba peng ciri benya bek juta hari bek juta bek miliar hari ciri bepeng lamkih di malamnya akan Allah minta pertanggungjawaban dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan. Pertanyaan mengenai dengan umur sabuh kata, tapi giliran harta dua gedanya tinggal di yaumil kiamat. Min aina iktasabah wa ma anfaqah, dari mana engkau usaha itu harta dan kemana kita belanjakan. Sampai kita coba jalan hali hotel dah bubut, hotel dah amalkan bak jalan yang harum. Menang silam tajok jalan yang harum, tak bubut bak jalan yang halim. Mana makna? Apalagi dah buah kanu tajuk ke perumoh tu, jet ke darah, jet ke manikam, lahir hingga hanuknya. Pakai anak gedenya hantim ibadah kepada Allah. Hantim jabat ada harum tajuk kanu tu. Maka riba harum naik kampung, bek ban neraka kampung. Ya, daerah-daerah lum tuan mak ibu mutang peng sada burun kampung 70, bayi 70 beng lam kampung, bek kaban raka lam kampung, bek rimang balisi harum bro akai urun ngan ribanya bek sampai jit ke aso katanya raya katanya ngan riba nyo bahaya raya. Ya, maka pastikan yang gedenya terhadap generasi gedenya yang di aset singa di yaumil kiamat. Ada anaknya nasihat gedenya. Jika bukan aset surga, pastinya aset neraka gedenya. Jika bukan anaknya yang tukang petamang dayo lam surga, pasti anaknya yang tukang petamang dayo lam neraka. Kanyo ibadah kepada Allah hurunyo Jumat gedenya.
tanpa kita pikirkan terhadap mereka. Jih tinggal yang tukang putamang danyo, yang tukang huwa danyo lam neraka. Tanyo wajib ibadah kepada Allah, anu gedanyo pun pastikan jih bitem ibadah kepada Allah. Tanyo wajib jabut, anu gedanyo pastikan jih pun wajib jabut. Beban gedanyo kana sambayang anu hana mau pikirkan nyen aset gedanyo tinggal di yaumil kiamat. Jika kena ke surga pasti nyen aset neraka. Jika kanji yang sama-sama ibu tamang danyo lam surga, jika yang huwa danyo tinggal lam neraka. Ya, maka orang tua yang hebat, urang ci yang careng, orang tua yang bisa menjadikan anaknya sebagai waladun salihun, an yang saleh, yang sehingga di saat kita nyolam kubu mah, di saat kita nyolam kubu ayah, anaknya yang salurkan doa sama dia tahliliyah terhadap gudang udip gedenya siat bek sampingan siatnya ancu selama-lamanya bangai gedenya tapatih kubunya nah tapi hantong pernah tak persiapkan kehidupan gedenya lam kubu bangai gedenya mah tapatih akhiratna tapi hantong pernah tak persiapkan kehidupan gedenya untuk akhirat. Maka oleh karena itulah luntuan pegah tiga tu mari mak ayah luntuan bek tua-tua bek bukan bek tua-tua ya, gedenya tentang ilmu agama benar peran dalam agama menasib tengok yang muda udip gampung maju gampung menyenaput lang gampungnya mati gampung hana maju gampung apabila lang gampungnya hana li ilmu agama maka pupunuh daya jauh anu badaya hawa pergi beyak kuliah hana pupu pastikan dulu itikat ahli sunnah wal jamaah yang mantap yang kuat dalam dada negeranya bek sampai anu gedenya dengan sesat terjerumus dalam paham-paham wahabi na'udzubillah tumma na'udzubillah. Makanya tuh ya, urusi lentuan yang dapat lentuan sampaikan mudah-mudahan benar manfaat terutama bagi pribadi lentuan yang pegang dan menyenang manfaat bagi manfaatnya kepada seluruh urusi lentuan Bandung sidang pendengar dakwah yang dirahmati Allah segelam gedenya yang dapat doa yang betul